Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Nasution. Di sini saya akan membahas mengenai materi bab 6, yaitu kerajaan-kerajaan di Bali. Pada kerajaan di Bali terdapat sebuah sumber. Yang pertama ialah stupika. Stupika adalah stupa kecil untuk bernazar. Benda ini biasanya dibaringi lempengan kecil berisi nazar dengan tulisan Buddhis atau gambar Buddhisme. Stupika bisa menjadi puncak tertinggi pada suatu bangunan, terutama pada kuil Hindu. Nah, yang kedua ialah Kali Buk-Buk. Kali Buk-Buk adalah desa wisata yang dikenal akan pantainya yang berbentuk teluk dengan laut yang ombaknya relatif tenang sepanjang tahun. Berita tertua tentang keadaan di Bali itu berasal dari Pulau Bali itu sendiri, yaitu berupa bulatan kecil dari tanah liat atau cap maupun tablet yang berukuran diameter sekitar 2,5 cm. Nah, pada cap tanah liat tersebut disimpan dalam sebuah stupika dari tanah liat juga. Nah, lalu cap-cap ini ditulis dengan sebuah mantra-mantra agama Buddha dalam bahasa Sanskerta yang artinya keadaan tentang sebab musabab itu telah diterangkan oleh Sang Buddha atau Tathagata. Sang Petapa Agung itu telah menerangkan juga apa yang harus diperbuat orang supaya dapat menghilangkan sebab musabab itu. Nah, dari mantra tersebut dicapkan pada bulatan kecil atau tablet tersebut dalam huruf Prenagari. Dan kemudian tablet itu sekarang disebut dengan meterai tanah liat. Berita tertua lainnya mengenai nama Bali berasal dari beberapa buah prasasti dalam bahasa Sanskerta. Terdapat beberapa prasasti yang diketahui sudah sangat rusak sehingga susah dibaca dengan jelas. Nah, pada sumber yang kedua ialah prasasti kerajaan Singha Mandawa. Prasasti ini diketahui memakai unsur-unsur penanggalan dan juga angka tahunan, tetapi tidak menyebutkan nama raja yang mengeluarkan prasasti tersebut. Ditemukan pula 7 buah prasasti dan angka tahunnya, yaitu sekitar 804 sampai 836. Prasasti tersebut dinamakan Tite Yumu Pakatahu. Dinamakan dikarenakan kalimat permuliaan itu memakai arti, yaitu ketahuilah oleh kamu sekalian. Nah, ada 8 buah prasasti Tite Yumu Pakatahu ini yang menyebutkan pangalapuan di Singha Mandawa. Terdapat pula salah satu prasasti dari Raja Ugrasena yang berasal dari tahun 837 sampai 888. Salah satu prasasti tersebut ialah prasasti Jula yang menyebutkan Samonhada Senapati di Pangalapuan di Brasaba dan di Baransi. Diketahui juga bahwa letak Singha Mandawa, Brasaba, dan Baransi ini belum dapat dikatakan dengan pasti, namun dari beberapa info menyebutkan bahwa Singha Mandawa ini terletak di antara Kintamani atau Danau Batur dan Pantai Sanur. Pada sumber yang ketiga ialah prasasti Wangsa Warmadewa. Nama Warmadewa ini mulai muncul pada pemerintahan di Bali di tahun 835. Hal ini didapatkan dari 3 buah prasasti batu berbentuk tugu atau pilar yang dipahat dengan tulisan melingkar. Nah, nama raja yang diketahui pada 3 prasasti tersebut ialah Sri Kesari Warmadewa. Nah, pada prasasti pertama yaitu prasasti Belanjong atau Sanur yang menggunakan 2 bahasa atau bilingual dan juga 2 macam huruf. Nah, uniknya pada bagian yang seharusnya menggunakan huruf Nagari malah menggunakan bahasa Bali kuno, dan huruf yang menggunakan huruf Kawi malah menggunakan bahasa Sanskerta. Pada prasasti kedua ditemukan dalam sebuah pura di desa Penempahan yang terletak di sebelah utara Tampak Siring. Diketahui pada bagian yang memuat angkanya itu pecah, tapi dapat dipastikan hal itu berasal dari tahun 835. Nama raja yang diketahui ialah Sri Kesari. Pada prasasti ketiga diketahui berada di desa Malat Gede. Angka tahunnya dapat dilihat dengan jelas, yaitu 835. Lalu pada prasasti Belanjong, Penempahan, dan Malat Gede menyebutkan Sri Kesari ini dengan istilah Parhajian. Nah, dari ketiga prasasti Sri Kesari Warmadewa merupakan sebuah kemenangan terhadap musuh-musuh, dan prasasti tersebut dinamakan Jaya Stamba. Pada sumber keempat yaitu prasasti Wangsa lainnya di Bali. Nah, pada bagian ini muncul seorang ratu putri yang bernama Paduka Sri Maharaja Sri Saka Lendukirana Isana Gunadarma Laksmi Madra Wijaya Tunggadewi. Nama yang cukup panjang ini mengingatkan akan nama-nama beberapa raja di Bali.
Nah, pada sebuah prasasti Raja Jaya Sakti disebut sebagai seorang raja yang penuh belas kasihan. Diketahui bahwa ia ini merupakan jelmaan Dewa Wisnu. Pada tahun 1077, Raja Jaya Sakti digantikan oleh Raja Ragajaya. Beberapa tahun ia memerintah tidak dapat dikatakan dengan pasti. Namun pada saat sekarang ini terdapat satu prasasti yang menyebutkan Raja Ragajaya. Raja Ragajaya kemudian digantikan oleh Raja Jayapangus pada tahun 1099 sampai 1103, hampir bersamaan dengan waktu zaman raja dari pemerintahan Sriganda dari kerajaan Kadiri yang memerintah pada tahun 1103. Nah, berdasarkan sebuah prasasti diketahui Jayapangus menggantikan Ragajaya dengan sebuah catatan yang masih terbentang, yaitu masa kosong selama 22 tahun di antara kedua raja tersebut. Sebuah sejarah dalam kitab Usana Bali mengatakan Raja Jayapangus memerintah setelah Raja Jayaksuno. Nah, lalu Raja Jayapangus prasasti Raja Jayapangus masih tersimpan di Kerobokan. Setelah Raja Jayapangus meninggal, posisinya tergantikan oleh Sri Maharaja Haji Eka Jaya Lancana. Ia memerintah bersama ibunya yang bernama Sri Maharaja Sri Arjaya Dengjayakana. Yang menarik perhatian ialah mereka ini memakai gelar haji setelah gelar Sri Maharaja. Gelar haji akan mengingatkan kita kepada anak Raja Wungsu dan Raja Jayapangus. Baiklah, hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anggi Ratulangi. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Anggi Ratulangi akan menjelaskan materi mengenai yang pertama ada temuan arkeologi, terus masuk ke subbab baru, yaitu keadaan masyarakat. Yang pertama ada senapati, yang kedua pendeta Siwa dan Buddha, dan yang ketiga peraturan dan hukum. Baik, kita bahas yang pertama yaitu temuan arkeologi. Nah, adapun temuan-temuan arkeologi pada masa kerajaan Bali yaitu Candi Mas seperti Candi Mangening, Banjar Saraseda, Tampak Siring, Pura Pegulingan, Banjar Basangambu, Tampak Siring, Candi Wasan, Banjar Saka, Sukawati. Yang ketiganya ditemukan di Kabupaten Gianyar, dan temuan keempat terdapat di Desa Kalibubuk, Kabupaten Buleleng. Nah, pada tahun 1982, Candi Mangening diteliti, kemudian ditemukan sebuah bilik candi dan linggayoni. Nah, di bawahnya itu terdapat sebuah pedagingan atau sesajen yang berupa benda-benda yang terbuat dari benda-benda emas seperti perak dan tembaga, yang berbentuk hewan-hewan seperti kura-kura, naga, bunga padma, dan jarum. Nah, adapun candi ini berlatar belakang agama Hindu. Nah, tidak jauh dari candi ini terdapat pula sumber air yang biasa disebut sumber air Yeh Mangening. Nah, baik, pada saat masyarakat hendak memperbaiki Pelinggipat Masa Agung, nah pada saat itu di Pura Pegulingan, mereka menemukan sisa-sisa bangunan kuno dari batu padas. Nah, diketahui di bawah bangunan Pelinggipat Masa Agung tersebut terdapat bilik candi. Baik, selanjutnya yaitu Candi Wasan. Nah, Candi Wasan sendiri ditemukan di kawasan Pura Pusih Wasan. Nah, adapun struktur candi yang masih utuh yaitu hanyalah kaki candi. Seluruh bangunan Candi Wasan ini semuanya terbuat dari batu padas. Nah, dinding candi terdapat kolam berdinding batu padas di samping candi. Nah, adapun latar belakang Candi Wasan ini adalah berlatar belakang agama Hindu. Sedangkan temuan dari Kabupaten Buleleng adalah sisa-sisa stupa dari batu bata berdenah oktagonal diapit dua bangunan stupa perwara. Nah, adapun bangunan yang paling besar yaitu bangunan berdenah oktagonal sendiri, sedangkan bangunan yang kedua tersebut kecil. Nah, di salah satu sisi bangunan stupa perwara terdapat sumur yang menyimpan sejumlah stupika tanah liat beserta mantra berinskripsikan mantra Buddha dalam huruf Pranagari dan beberapa materai berelif Buddha dan Bodhisattva. Nah, temuan di Kalibubuk ini diperkirakan berasal dari abad ke-8 sampai ke-9 Masehi berdasarkan atas bentuk pada materai berinskripsi tersebut. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai keadaan masyarakat.
Yang pertama, struktur birokrasi. Submaterinya yaitu A. Senapati. Nah, dalam kerajaan Bali itu Senapati bisa diibaratkan sebagai badan penasihat pusat kerajaan. Nah, dalam masa pemerintahan, raja dibantu oleh badan penasihat. Nah, badan penasihat ini adalah Senapati. Nah, dalam prasasti tertua 804-838 badan itu disebut Panglapuan Samuhanda, Senapati di Panglapuan Pasamaksa dan Palap-Kenam. Nah, sejak masa pemerintahan Gunapri Dharma dan Udanaya, badan penasihat disebut dengan istilah Perakiraan Ijo Makabehan. Nah, badan ini beranggotakan beberapa senapati dan pendeta Siwa dan Buddha. Nah, istilah Perakiraan Ijo Makabehan berasal dari kata kira-kira yang berarti petugas atau jabatan yang berkewajiban memberi tafsiran atau nasihat. Nah, kata perakiraan ini mungkin juga berarti pertemuan, jadi semacam pasamuhan. Nah, berdasarkan prasasti Raja Anak Bungsu yang telah ditemukan dari masa tahun 1971 sampai 1999 terdapat 10 jabatan senapati. Yang pertama yaitu Sang Senapati Bulbumut, yang kedua Sang Senapati Dinganga, yang ketiga Sang Senapati Sarbua, yang keempat Sang Senapati Maringin, yang kelima Sang Senapati Wirsaten, yang keenam Sang Senapati Danda, yang ketujuh Sang Senapati Pinatih, yang kedelapan Sang Senapati Kuturan, yang kesembilan Sang Senapati Waranasi, dan yang ke-10 adalah Sang Senapati Tunggalan. Nah, di antara ke-10 jabatan senapati ini tersebut dalam prasasti-prasasti yang paling tinggi jabatannya itu adalah jabatan Sang Senapati Balbumut, di mana menduduki posisi pertama. Hampir di dalam semua prasasti kecuali sebuah, nama Sang Senapati Balbumut selalu disebut deretan paling atas. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa jabatan Senapati Balbumut adalah jabatan senapati tertinggi. Akan tetapi, tidak semua senapati disebut di dalam tiap prasasti. Jadi, tidak semua senapati dari ke-10 senapati ini disebut dalam setiap prasasti. Jadi, itu bisa masing-masing disebut. Baik, kita masuk ke materi yang B, yaitu pendeta Siwa dan Buddha. Nah, kata pendeta sendiri dalam prasasti disebut dengan istilah biksu. Nah, terdapat keterangan dalam prasasti Bukin Cintamani bahwa keterangan mengenai pemberian izin pertapaan bagi para biksu. Nah, perintah itu diberikan kepada Senapati Danda, kemudian dibantu oleh para pendeta untuk membangun sebuah tempat pertapaan. Nah, adapun para pendeta atau biksu tersebut yaitu bernama Siwa Kangsita, Siwa Nirmala, dan Siwa Prajna yang merupakan golongan dari pendeta Siwa atau Hindu. Baik, pada tahun 836, pertama kalinya golongan pendeta menjabat dalam pemerintahan. Mereka adalah Idampu Dayang Agnisarma, Sri Naga Bajra, dan Tri yang berkedudukan sebagai Tri Tunggalan Lumpuran. Nah, pada zaman pemerintahan Udayana, golongan Pungku Sewasogata atau perwakilan dari agama Siwa dan Buddha banyak disebut dalam prasasti mereka. Tidak hanya penting dalam upacara-upacara, namun diyakini para biksu atau pendeta ini memiliki kekuatan gaib yang bisa membantu raja dalam masa pemerintahannya. Nah, dalam prasasti, golongan pendeta Siwa memiliki jumlah lebih banyak daripada golongan pendeta Buddha. Golongan pendeta Siwa disebut dengan istilah Dang Acarya, sedangkan golongan pendeta Buddha disebut dengan istilah Dang Upadayaya. Sebagai contoh dalam prasasti Raja Anak Bungsu, jumlah pendeta agama Siwa paling sedikit 21 orang, sedangkan jumlah pendeta golongan agama Buddha hanya terdapat 4 orang. Bahkan sampai sekarang di Bali, golongan pendeta Siwa masih banyak mengikutnya daripada golongan pendeta Buddha. Nah, adapun perbedaan dari golongan pendeta Siwa dan Buddha yaitu jika pendeta Siwa ditandai dengan bentuk rambut disanggul di atas disebut perucut, sanggul kecil di tengah-tengah. Nah, adapun pendeta Buddha berambut panjang atau berkepala botak.
Nah, gelar tertinggi pendeta di Bali ialah Ida Padanda, dan untuk pendeta istana disebut Ida Padanda Agung. Adapun gelar acarya tidak hanya digunakan oleh pendeta saja, tetapi para pejabat Samgat Rama Kabayan dan Dewa Karma juga boleh menggunakan gelar ini. Sama halnya dengan para senapati, para pendeta tinggi juga mengalami pergeseran kekuasaan. Misalnya seperti pada masa pemerintahan Raja Anak Bungsu, Dang Acarya Karnika menjabat sebagai pendeta di Kayabawana pada tahun 975 tetapi pada tahun 980 ia menjabat pendeta di Binor, tertulis dalam Prasasti Sukapura. Baik, kita masuk golongan yang kedua, yaitu golongan dalam masyarakat. Nah, masyarakat dalam masa pemerintahan Kerajaan Bali yakni pada masa pemerintahan Gunapriya dan Udanaya hidup berkelompok dalam suatu daerah atau wanua. Nah, penduduknya sering disebut dengan istilah anak wanua. Setelah masa pemerintahan Udanaya, di samping wanua juga dikenal dengan istilah karaman atau tani. Karena penduduknya disebut anak tani dan tamayani karena sebagian penduduknya itu bercocok tanam. Kemudian pada masa pemerintahan Anak Bungsu, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama golongan caturwana dan yang kedua golongan luar kasta atau Buddha. Nah, pembagian ini berasal dari India atau dari agama Hindu, dari pengaruh agama Hindu sendiri. Baik, sampai sekarang di masyarakat di Bali itu masih mengenal sistem pembagian empat kasta dan mengenal istilah jaba yang berarti di luar. Nah, sedangkan dalam keluarga masyarakat Bali sampai sekarang dikenal dengan istilah sebutan untuk panggilan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat. Baik, anak pertama disebut dengan istilah wayan, berasal dari kata wayah yang berarti tua. Kemudian anak kedua disebut dengan istilah made, berasal dari kata madya yang berarti tengah. Dan anak ketiga disebut dengan istilah nyoman, berasal dari kata nom yang berarti muda. Dan anak keempat disebut dengan istilah ketut, berasal dari kata tut yang berarti belakang. Nah, panggilan-panggilan ini biasanya berada di nama depan. Nah, namun untuk golongan Brahmana dan Ksatria, anak pertama disebut putu. Baik, kita masuk materi selanjutnya, yaitu mengenai peraturan dan hukum. Nah, peraturan dan hukum. Adapun peraturan dan hukum pada masa Kerajaan Bali, peraturan dan hukumnya sangat ketat. Walaupun begitu, mereka bebas untuk mengeluarkan pendapat, untuk berbicara langsung dengan raja, bahkan untuk menggunakan senjata itu mereka bebas. Tapi itu tadi, di samping itu ada peraturan-peraturan yang cukup ketat yang harus dipatuhi. Misalkan peraturan dan hukum mengenai perkawinan. Nah, tertuang dalam Prasasti Raja Jayapangus, dikatakan apabila seorang kawin di desanya, kemudian untuk peresmiannya mereka itu wajib membayar satu mah dengan widik menjalinya. Sebab demikianlah peraturannya sejak dahulu. Nah, selain itu tidak dikenal iuran pamapas sataring sayatangan. Nah, apabila anak cucunya laki-laki dan perempuan kawin di desanya supaya membayar iuran sebanyak satu mah kepada orang-orang tua di desanya. Nah, selanjutnya yaitu peraturan dan hukum tentang kematian. Nah, apabila terdapat binatang seperti kuda, kerbau, domba, dan lain sebagainya yang mati misalkan kecebur ke sungai atau ke danau atau di semak-semak belukar di desanya, tidak usah dibuatkan tarap atau bangunan kecil, tetapi cukup diberitahukan kepada atur tangganya atau pengatur tetangganya. Nah, dalam hal ini tidak dianggap berdosa dan tidak dikenai iuran gana-gana. Baik, selanjutnya penduduk diperkenankan untuk memakai senjata seperti yang dibilang tadi. Walaupun peraturan di Kerajaan Bali ini ketat, namun masyarakat pada masa ini nih bebas untuk menggunakan senjata seperti senjata dadap, keris, gala, dan tombak
untuk melawan Botojaka atau penjahat dan mengeroyok pencuri. Nah, kalau salah seorang berhasil membunuh pencuri, mereka itu tidak dihukum, bahkan mereka itu diberi hadiah sebesar 1 ku untuk setiap penjahat yang dibunuhnya. Tapi barang-barang si pencuri itu diberikan oleh negara. Nah, selain itu tidak dibebani saji-sajian, pasisiwa, dan prayaschita oleh Samgat Manu Bungul, serta tidak dibebani pujaan tarang-tarangan pada waktu terjadinya gerhana matahari dan bulan. Nah, baik peraturan dan hukum selanjutnya yaitu mengenai budak. Nah, peraturan ini terdapat dalam prasasti Tejakula dari Raja Ragajaya. Adapun isinya yaitu, jika ada salah seorang budak yang mempunyai hutang dan datang mengungsi ke desa Sabaya, orang itu tidak boleh diambil tuannya dan dilarang menawan serta mengikat dengan duri walatung. Selain itu, budak tersebut tidak boleh diiwakyangen dan tidak boleh dipapatikna. Papatikna ini dalam artian tidak boleh dibunuh atau dikenai pajak kematian. Namun, patutlah budak tersebut melunasi hutangnya sebanyak 4 mah setiap hutang. Tidak seperti utang-utang yang dibayar setiap tahun dan tidak boleh dilipat gandakan dan tidak dikenai iuran. Nah, apabila tuannya mengambilnya secara paksa budak tersebut, meskipun orang itu sudah diberitahu bahwa budaknya mengungsi ke desa, hal ini tidak dibenarkan oleh isi peraturan. Justru dengan begitu tuannya lah yang harus membayar utang-utang dari budak tersebut. Nah, mereka itu dikenai denda sebesar 3 mah dan 2 mah. Kemudian ia harus menanggung semua, tuannya harus menanggung semua utang-utang dari si budak tersebut. Baik, selanjutnya peraturan dan hukum mengenai warisan. Nah, dalam setiap peraturan dan hukum mengenai warisan, tetap bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan. Sepertipun pada masa kerajaan Bali, di mana tertuang dalam prasasti Bukit Cintamani disebutkan bahwa jika ada orang desa, suami istri tidak mempunyai anak, istrinya meninggal, maka suaminya mendapatkan 2 bagian hartanya. Nah, apabila si suami meninggal, istrinya hanya memperoleh sebagian saja dari hartanya. Nah, apabila kedua orang itu meninggal, hartanya berupa emas, perak, alat-alat rumah tangga, perunggu dan tembaga, budak-budak, sapi dan kerbau dan lain sebagainya. Setelah dikurangi 4 masaka untuk keperluan upacara kematiannya, sisanya diserahkan kepada Hyang Api. Nah, jika di antara harta tersebut terdapat huma, ladang, dan kebun, supaya disumbangkan kepada Hyang Tanda. Nah, baik, jadi seperti itu ya peraturan dan hukum pada masyarakat kerajaan Bali. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa walaupun peraturan dan hukum pada masyarakat kerajaan Bali ini cukup ketat, namun mereka bebas mengeluarkan pendapat, bebas menggunakan senjata, dan berhak untuk berbicara di depan raja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Anggi yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Aisyah Aminda. Permulaan sampai pada masa pemerintahan Raja Sriwijaya Mahadewi, kita belum bisa menentukan agama apa yang pasti dianut pada saat itu. Namun, pada saat itu bisa kita simpulkan yang dianut adalah agama Siwa. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenian. Pada prasasti sebelum Ana Wungsu dibagi menjadi beberapa jenis kesenian. Namun setelah pemerintahan Ana Wungsu, jenis seni dibagi menjadi 2, yaitu seni keraton dan seni rakyat. Seni keraton ialah seni yang berkembang di dalam kerajaan dan dipertunjukkan kepada warga keraton dan luar keraton. Sedangkan seni rakyat ialah seni yang berkembang yang memiliki nilai menarik dan nilai indah yang dipertunjukkan kepada warga masyarakat dan dinikmati oleh seluruh warga yang ada di dalam masyarakat. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai agama dan kepercayaan. Pada bidang agama, tradisi megalitik di Bali dulu masih terasa sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan yang mirip dengan pundan berunduk. Pada masa permulaan sampai pada masa pemerintahan Raja Sriwijaya Mahadewi, kita belum bisa menentukan agama apa yang pasti dianut pada saat itu. Namun, pada saat itu bisa kita simpulkan
yang dianut adalah agama Siwa. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perekonomian rakyat. Pada zaman dahulu, rakyat Bali memiliki perekonomian yang berasal dari tanam-tanaman, yaitu bercocok tanam. Hal ini dapat dilihat dari buku Raja Katapangkara. Adapun beberapa jenis tanaman yang ditanam pada saat itu ialah seperti padi, kemiri, kelapa, bawang-bawangan, umbi-umbian, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya itu, masyarakat Bali juga banyak yang memiliki pekerjaan sebagai berburu atau beternak. Pada saat itu, hewan paling berharga adalah kuda. Tak heran jika kuda adalah termasuk hewan paling berharga pada saat itu karena kuda banyak dipergunakan oleh pengawal-pengawal dalam kerajaan. Nah, di samping itu, masyarakat Bali juga banyak yang menjadi pedagang, banyak saudagar-saudagar sukses yang berasal dari Bali. Tidak hanya itu, di antara mereka juga banyak yang menghasilkan penghasilan dari pendapatan yang berhubungan dengan membuat perhiasan-perhiasan seperti gelang, kalung, dan peralatan rumah tangga. Nah, di samping pendapatan rakyat, ada pajak yang harus dibayar rakyat. Banyak pajak yang dikeluarkan masyarakat untuk membayar pajak-pajak kepada pemerintahan yang ada. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Aisyah Aminda yang sudah menyampaikan materinya. Sekian, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai bab 6, yaitu kerajaan-kerajaan di Bali. Apabila terdapat kalimat ataupun kata-kata yang salah dalam pengucapan maupun tidak dapat dimengerti, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.